Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan salah satu aliran psikologi yang bernama psikologi Gestalt. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinartri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disyalia Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Deva Ferani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Afifah dengan NIM 0603521020. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang terjadi hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme Wundt. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurai pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori psikologi Gestalt adalah pemikiran yang percaya bahwa semua objek dan kejadian harus diobservasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, bahwa pengamatan atau persepsi suatu situasi rangsangan ditangkap secara keseluruhan bukanlah penjumlahan rangsangan, detail-detail kecil yang ditangkap oleh alat indera. Sejarah dan latar belakang psikologi Gestalt yaitu aliran Gestalt muncul di Jerman sebagai kritik terhadap strukturalisme Wundt. Psikologi Gestalt didasari oleh pemikiran Kant tentang teori nativistik yang mengatakan bahwa organisasi aktivitas mental membuat individu berinteraksi dengan lingkungannya melalui cara-cara yang khas, sehingga tujuan psikologi Gestalt adalah menyelidiki organisasi aktivitas mental dan mengetahui secara tepat karakteristik interaksi manusia lingkungan. Hingga pada tahun 1930, gerakan Gestalt telah berhasil menggantikan model Wundt dalam psikologi Jerman. Namun, keberhasilan gerakan tersebut tidak berlangsung lama karena munculnya Hitlerisme, sehingga para pemimpin gerakan tersebut hijrah ke Amerika. David Hartley, ia seorang dokter atau filsuf berkebangsaan Inggris. Ia juga dianggap sebagai pendiri asosiasionisme di dalam psikologi. Karya besarnya berjudul Observasi-Observasi Terhadap Manusia yang ditulis pada 1749. Ayahnya bekerja sebagai seorang pendeta Anglikan yang meninggal pada umur David yang 15 tahun dan sementara ibunya meninggal pada 3 bulan setelah kelahirannya. Nah, Hartley menerima gelar BA dan MA di Jesus College, Cambridge, dan Hartley praktek kedokteran di Bury St. Edmunds, London, dan Bath. Nah, di mana ia meninggal pada 28 Agustus 1757. Dokter dan filsuf Inggris David Hartley mendefinisikan tawa sebagai tangisan yang baru lahir, di mana tawa anak-anak pertama kali didasari pada ketakutan sesaat yang mengejutkan pada awalnya. Nah, dan kemudian menjadi kegembiraan sesaat sebagai hasil dari penghapusan rasa takut, misalkan dalam kasus menggelitik rasa sakit sesaat dan ketakutan akan rasa sakit yang dialami dengan segera menghilangnya kan rasa sakit itu. Pengamatan Hartley tentang humor dan tawa mungkin bukan merupakan teori baru tentang humor, tetapi mereka tertarik pada cara menyatukan elemen-elemen teori humor tradisional dan untuk spekulasi yang sesuai mengenai etika, fisiologi, dan sosiologi humor. Teori humor atau tawa Hartley bersentuhan dengan teori ketidaksesuaian ketika dia membahas keterkejutan, ketidakkonsistenan, dan ketidakwajaran sebagai penyebab tawa, dan kontak dengan teori bantuan ketika dia mencatat bahwa tertawa kadang-kadang diakibatkan oleh hilangnya rasa takut dan emosi negatif lainnya secara tiba-tiba.
teori David Hartley. Secara garis besar, David Hartley merumuskan teori neurofisiologi tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam asosiasi, yaitu sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Hartley juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme yang mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat semua ide yang ada. Sekompleks apapun itu, terbuat dari sekumpulan sensasi untuk merangkapnya. Asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam mengubah ide-ide yang sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Mac lahir di Austria pada 18 Februari 1838 dan wafat pada 19 Februari 1916. Ia merupakan seorang fisikawan dan juga filsuf Rusia. Ia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh pada kelompok filsuf lingkaran Wina, dan ia juga sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan positivisme di abad ke-20. Mac pemikiran William James. Ia bersikeras dengan gaya pragmatis yang menyatakan bahwa menurut konsepsi hukum alam ada produk dari kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam. Semua konsep yang melampaui sensasi harus dijustifikasi akan sebagai sarana untuk memahami, menguasai, dan juga memprediksi lingkungan manusia. Ia berusaha memberi pengaruh yang lebih pada pemikiran Gestalt melalui buku yang berjudul The Analysis of Sensations. Di buku tersebut ia membahas pola-pola temporal seperti melodi. Mac berpendapat bahwa persepsi kita terhadap objek tidak berubah meskipun kita merubah orientasi terhadapnya. Misalnya, sebuah meja tetaplah sebuah meja meskipun kita melihat dari sisi kanan, kiri, atas, depan, atau belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Mac di dalam psikologi. Dalam psikologi, Mac mempelajari tentang hubungan sensasi kita dengan rangsangan eksternal, seperti ruang, waktu, warna, dan juga suara. Hal tersebut juga dipelajari oleh psikolog sekarang. Mereka tidak hanya mempelajari, tetapi memahami bahwa hal tersebut tidak hanya sebagai bahan dari luar, tetapi sebagai pengalaman batin kita. Pada abad ke-20, Mac lebih dikenal dengan para filsuf karena pengaruhnya terhadap fisika dan juga filsafat fisika. Akan tetapi, psikologi adalah kekuatan pendorong utama di balik filsafat sainsnya. Tokoh selanjutnya adalah Christian von Ehrenfels. Christian von Ehrenfels lahir pada tanggal 20 Juni 1859 di Rodaun. Ia menyertai sekolah menengah di Krems dan pertama kali belajar di University of Vienna. Di sana ia belajar filsafat. Dari tahun 1896 hingga 1929, ia menjadi profesor filsafat di University Jerman di Prague. Untuk mendapat mengerti arti sebenarnya dari psikologi Gestalt, kita perlu mempelajari ciri khas dari aliran ini, yaitu bahwa psikologi Gestalt mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan bahwa data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip mempelajari teori Gestalt sebagai totalitas dikemukakan pertama kalinya oleh Christian von Ehrenfels, tokoh yang merangsang timbulnya aliran ini. Dasar psikologi Gestalt ditetapkan dalam sebuah naskah tahun 1980 oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Christian von Ehrenfels. Ia menyatakan bahwa kualitas-kualitas yang muncul dalam persepsi di samping unsur-unsur sensoris terpisah yang merupakan komponen dari pengalaman. Istilah yang diterapkan dalam proses ini adalah Gestalt kualitas, yang kasarannya diterjemahkan sebagai kualitas yang diberikan oleh pola itu. Melodi yang akrab dimainkan dalam sebuah kunci yang berbeda tidak memiliki unsur tunggal pada umumnya dengan yang asli, tetapi melodi itu diakui secara langsung. Dalam sistem Der Word Theory volume 2 pada tahun 1897 sampai dengan 1998, System of Value Theory juga sebuah karya pionir. Ehrenfels memperlakukan konsep nilai secara psikologis sebagai fungsi dari keinginan. Nilai yang ditempatkan oleh orang-orang pada berbagai objek dengan demikian menjadi dasar bagi etika sosial dan pribadinya.
Selanjutnya adalah Kurt Goldstein. Kurt Goldstein lahir pada tanggal 6 November tahun 1878 di Katowice. Dia adalah seorang ahli syaraf dan psikiatri Jerman, pencipta teori holistik tentang organisme yang dididik oleh Karl Wernicke dan Ludwig Erdinger. Dia memfokuskan pendidikannya kepada bidang neurologi dan psikiatri. Sedikit kilas karir tentang Kurt Goldstein. Ia mulai belajar filsafat ketika ia masuk universitas, tetapi selanjutnya ia segera mengambil kedokteran dan menerima gelar MD-nya. Pada tahun 1903, pada tahun 1913 sampai 1914, ia bekerja di klinik psikiatri di Königsberg. Nah, di sana ia memulai pekerjaan seumur hidupnya berupa pengamatan dan perawatan yang cermat terhadap individu dengan gangguan psikiatri dan neurologis. Dan selama Perang Dunia ke-1 pada tahun 1930, ia merawat banyak tentara yang mengalami kerusakan otak, sehingga di sanalah ia mengembangkan teorinya tentang hubungan otak dan pikiran. Dia menerapkan prinsip figur ground dari persepsi ke seluruh organisme. Dalam aplikasi ini, seluruh organisme adalah sebagai dasar bagi stimulus individu yang membentuk sosok itu. Ide ini menjadi kritik awal terhadap teori stimulus respon perilaku sederhana. Pada tahun 1933, ketika Hitler diangkat menjadi kanselir, Goldstein ditangkap dan dipenjarakan di ruang bawah tanah. Setelah seminggu, dia dibebaskan dengan syarat bahwa ia akan setuju untuk segera meninggalkan negara itu dan tidak pernah kembali. Untuk tahun berikutnya, Goldstein tinggal di Amsterdam yang didukung oleh Yayasan Rockefeller dan menulis karya klasiknya tentang The Organism. Nah, teorinya yang paling terkenal adalah teori tentang organisme. Goldstein berpendapat bahwa kepribadian tidak dapat dipahami dengan cara mengisolir tingkah laku, sebab organisme beroperasi sebagai suatu kesatuan unit yang tidak akan dipahami secara menyeluruh hanya dengan menganalisis bagian-bagiannya saja. Berdasarkan pengalamannya sebagai ahli saraf, Goldstein memberikan bukti yang meyakinkan bahwa organisme manusia beroperasi sebagai suatu yang terintegrasi, keseluruhan yang interaktif, bukan suatu bagian yang terpisah-pisah. Nah, pendapat Goldstein dapat diikhtisarkan dalam struktur, dinamika, dan perkembangan organisme. Yang pertama tentang struktur organisme. Organisme sendiri terdiri atas anggota yang satu sama lainnya berhubungan dalam struktur arti tertentu. Anggota-anggota ini tidak akan terlepas dan terpisah satu sama lain kecuali dalam keadaan yang tidak normal atau sangat dibuat-buat. Misalnya dalam ketakutan yang amat sangat. Organisme terdiri atas figur dan latar belakang. Figur adalah proses muncul dan menonjol dari setiap latar belakang aktivitas pokok yang dilakukan oleh individu. Nah, tingkah laku terdiri atas perbuatan atau aktivitas yang dilakukan dengan sengaja, sikap atau suasana hati, perasaan, pengalaman batin, dan proses adalah fungsi jasmaniah yang hanya dialami secara tidak langsung. Nah, yang selanjutnya adalah dinamika organisme. Nah, itu ada 3. Yang pertama proses ekualisasi, lanjutnya aktualisasi diri, lanjutnya adalah penyesuaian dengan lingkungan. Yang pertama, proses ekualisasi diri ini adalah adanya suatu sumber energi yang agak tetap dan terbagi rata dalam seluruh organisme. Nah, selanjutnya, setiap kali stimulus mengubah tegangan, maka individu akan kembali ke keadaan rata-rata proses ekualisasi. Nah, untuk aktualisasi diri adalah sebuah motif pokok dalam diri seseorang yang
kecenderungan kreatif dari kodrat manusia. Setiap orang memiliki tujuan-tujuan spesifik yang diperjuangkan, dan cara yang paling baik untuk mengetahui potensi seseorang adalah dengan menemukan apa yang disenangi dan apa yang dapat dikerjakan dengan paling baik. Dia juga lebih menekankan pada motivasi sadar daripada motivasi tak sadar atau latar belakang. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan lingkungan. Nah, Goldstein mengakui pentingnya dunia objektif, baik sebagai gangguan yang harus diatasi maupun sebagai sumber sarana yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi cita-citanya. Selanjutnya ada perkembangan organisme. Perkembangan menurut Goldstein adalah terbentuknya pola-pola tingkah laku baru atau percakapan-percakapan baru yang dapat dipergunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya, yang timbul karena lingkungan tertentu dan dipenuhi oleh lingkungan tertentu. Ia membedakan perkembangan organisme menjadi dua. Yang pertama, realisasi diri yang terhambat. Yang kedua, individu yang sehat. Untuk realisasi diri yang terhambat, ia menjelaskan bahwa ancaman-ancaman dari lingkungan yang besar dapat menyebabkan yang pertama, individu menjadi cemas, tingkah laku individu menjadi beku, dan tidak mampu membuat kemajuan ke arah tujuannya. Sebaliknya, individu sehat adalah organisme yang memiliki kecenderungan aktualisasi dari dalam dan mengatasi gangguan yang timbul dari pertentangan dengan dunia, bukan karena kecemasan yang melainkan karena kesenangan dan kemenangan. Nah, penyesuaian dengan lingkungan diwujudkan dengan menguasainya atau dengan menerima realitas yang ada dan menyesuaikan dengan sebaik mungkin. Nah, bila gap antara tujuan dan realitas tersebut terlalu besar, individu yang sehat akan melepaskan beberapa cita-citanya dan mengaktualisasikan diri pada taraf yang lebih rendah. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Karl Buchler. Ia lahir 27 Mei 1879 di Meckesheim, Baden, Jerman, dan meninggal 24 Oktober 1963 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Secara singkat, biografinya yaitu Buchler menerima gelar medis dari University of Strasbourg, belajar psikologi di Universitas Berlin dan Universitas Bonn, dan kemudian mengajar di beberapa universitas di Jerman sebelum Perang Dunia I. Seorang psikolog, ahli kebahasaan, dan psikolinguis asal Jerman. Pada tahun 1899, ia memulai studinya di Universitas Freiburg, mengambil jurusan kedokteran, dan pada tahun 1903, ia mendapatkan promosi doktornya. Buchler diangkat sebagai profesor psikiatri di Universitas Wina pada tahun 1922. Teori-teorinya diantara lain, Buchler mengidentifikasi 3 struktur utama jiwa, yaitu pembelajaran, naluri, dan kecerdasan, yang dimanifestasikan sebagai akibat dari munculnya tindakan pemahaman yang tiba-tiba. Perlu dicatat bahwa teori Buchler ini mengalami kesulitan dalam menjelaskan perkembangan berpikir pada anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa teori itu adalah deskripsi proses intelektual, tetapi tidak mengungkapkan mekanisme pembentukannya. Teori-teori lainnya yaitu, ia memandang bahasa tidak hanya sebagai alat berkomunikasi, organon model yang ia kemukakan kemudian sangat dikenal di kalangan orang-orang bahasa. Ide model tersebut ia ambil dari pernyataan Plato mengenai bahasa sebagai organon atau amedium. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh bahasa yang diucapkan oleh pengirim pesan, yakni sebagai simbol, simpton, dan sinyal. Bahasa berfungsi sebagai simbol melalui benda-benda serta situasi yang diacunya. Sementara simptom dapat kita artikan sebagai usaha dari si pengirim pesan melalui pemikiran dan ungkapannya. Terakhir, sinyal bisa dipahami sebagai bentuk bahasa yang disampaikan pada penerima sebagai perintah atau apel. Oleh karenanya, Buchler menyebut 3 komponen dalam berkomunikasi pada manusia, yaitu ungkapan, perintah, dan representasi. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt yang bernama Max Wertheimer. Max adalah seorang psikolog Jerman yang berasal dari Cekoslowakia yang kemudian memiliki kewarganegaraan Amerika. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April 1880 di Praha dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1948 di New York,
saat usianya 68 tahun. Max bekerja selama bertahun-tahun di Universitas Frankfurt dan Berlin. Kemudian ia pindah ke New York, dan saat di New York inilah ia mulai mengkhususkan diri dalam fenomena yang berkaitan dengan pembelajaran dan persepsi, yang akhirnya membentuk menjadi dasar dari teori Gestalt. Bersama dengan dua tokoh lainnya, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka, ia dianggap sebagai bapak pendiri psikologi Gestalt. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu 3 kontribusi untuk teori Gestalt dan berpikir produktif. Pada tahun 1921, ia mendirikan jurnal penelitian yang dikenal sebagai Psychologisches Forschung yang menjadi salah satu pilar dari Gestalt. Max mulai tertarik untuk meneliti tentang persepsi ketika ia melihat sebuah alat yang bernama stroboskop. Setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat tersebut, maka Max menemukan atau mengembangkan sebuah teori baru tentang persepsi yang disebut dengan teori Gestalt. Eksperimennya dalam gerak semu memberikan kesimpulan bahwa pengamatan mengandung hal-hal yang melebihi jumlah unsur-unsurnya, yang akhirnya disebut dengan gejala Gestalt. Psikologi Gestalt ini lebih cenderung untuk mengambil pendekatan holistik. Teori Gestalt lebih menekankan pada proses-proses intelektual kompleks seperti bahasa, pemikiran, pemahaman, serta pemecahan masalah sebagai aspek utama dalam proses belajar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt yang bernama Max Wertheimer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt dengan tokoh Kurt Kofka. Kurt Kofka ialah seorang psikolog Jerman bersama dengan Wertheimer dan Kohler, salah satu pendiri psikologi Gestalt dan profesor di Gießen University. Kofka lahir di Berlin pada tahun 1886 di pangkuan keluarga kaya yang dikenal sebagai antrian panjang pengacara dan sarjana hukum. Sejak usia muda, Kofka memutuskan hubungan dengan tradisi dan alih-alih memilih sarjana hukum dan belajar filsafat di Universitas Berlin. Kurt Kofka ialah pemain kunci dalam fondasi teori Gestalt, salah satu arus psikologis pertama dari karakter humanistik bersama dengan Wertheimer dan Kohler, yang menciptakan beberapa majalah khusus, melakukan penelitian, dan menyebarluaskan gagasannya dalam sejumlah besar artikel dan beberapa buku. Meskipun psikologi Gestalt telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir, fondasi tetap utuh sejak zaman Kofka. Oleh karena itu, hari ini dianggap sebagai salah satu psikolog paling bersejarah sepanjang masa. Perkembangan psikologis manusia. Kontribusi utama Kofka untuk psikologi ialah penerapan teori Gestalt untuk penelitian tentang pengembangan psikologis manusia. Gagasan utamanya ialah bahwa anak-anak memandang dunia secara holistik dan merespon tanggapan dengan cara yang sama. Hanya dengan bertahun-tahun, ia memperoleh kemampuan untuk membedakan bagian-bagian yang membentuk setiap sel. Apa itu prinsip Gestalt? Gestalt ialah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. 6 prinsip Gestalt yang dapat Anda gunakan untuk memudahkan audiens Anda dalam memproses visualisasi data. Prinsip Gestalt yang pertama ialah proximity. Prinsip Gestalt yang kedua ialah similarity. Prinsip Gestalt yang ketiga ialah enclosure. Yang keempat ialah closure. Yang kelima ialah continuity. Dan yang keenam adalah connection. Selanjutnya, saya akan menceritakan salah satu tokoh yang bernama Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah seorang peneliti dan pencetus dasar teori Gestalt dan juga pembangun School of Gestalt yang lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1887 di Tallinn.
timeline karir Wolfgang Kohler. Meraih gelar doktoralnya di bawah bimbingan Stumpf di Berlin pada tahun 1909. Pada tahun 1913, ia meneliti seekor simpanse di Frankfurt dan akhirnya mengeluarkan karyanya tentang Mentality of Apes and Insight Learning pada tahun 1935. Nah, pada tahun 1920, ia kembali ke Jerman dan mengajar di Göttingen selama setahun. Ia mengeluarkan sebuah karya tentang Gestalt fisik statis dan tanpa gerak. Dan karena hal tersebut, pada tahun 1922, ia menggantikan Stumpf untuk mengajar di Berlin. Pada tahun 1934, ia mengajar di Harvard hingga pada tahun 1935, ia memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan menjadi anggota Swarthmore College hingga pensiun dan menghasilkan karya Psychologische Forschung. Nah, pada tahun 1959 ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika hingga akhir hidupnya. Nah, penelitian yang paling terkenalnya adalah tentang Mentality of Apes and Insight Learning yang ia buat di Frankfurt pada tahun 1912 dan diterbitkan pada tahun 1935. Nah, isinya adalah Kohler mengembangkan pendekatannya inovatifnya mengenai discrimination learning-nya dan pemecahan masalah melalui sebuah penelitian kepada seekor simpanse. Ia menerapkan interpretasi Gestalt dalam penciptaan hubungan antara stimuli sebagai lawan dari pembelajaran tentang nilai absolut dimensi-dimensi stimulus. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa simpanse menggunakan tugas pengilhaman atau insight learning dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dari teka-teki daripada hanya bergantung pada pembelajaran trial and error. Lewin lahir di Jerman pada tanggal 9 September 1890 dan lulus dari University of Berlin dalam bidang psikologi pada tahun 1914. Selama menjadi mahasiswa, ia terlibat gerakan sosialis dan pembela hak-hak perempuan. Ia juga bertugas sebagai tentara Jerman saat Perang Dunia Pertama. Karena terluka saat berperang, Lewin dipulangkan dan ia bisa meneruskan kuliahnya di Universitas Berlin untuk mengejar gelar. Ia juga banyak terlibat dengan pemikir Gestalt, yakni Wertheimer dan Kohler, dan mengambil konsep psychological field juga dari Gestalt. Pada saat Hitler berkuasa, Lewin meninggalkan Jerman dan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Ia menjadi profesor di Cornell University dan menjadi Director of the Research Center for Group Dynamics di MIT, hingga akhir hayatnya di usia 56 tahun. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan juga objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan semua fakta psikologis yang terdapat dalam lapangan psikologisnya pada waktu tertentu. Life space terbagi atas bagian-bagian yang memiliki batas-batas. Batas ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuan atau disebut goal, disebut locomotion. Dalam lapangan psikologis ini juga terjadi daya atau bisa disebut force yang menarik dan mendorong individu mendekati dan menjauhi tujuan. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi ketegangan atau bisa disebut tension. Berdasarkan faktor yang saling bertentangan, Lewin membagi konflik dalam 3 jenis. Yang pertama, konflik mendekat atau bisa disebut approach konflik. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Yang kedua, konflik menjauh atau bisa disebut avoidance konflik. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama memiliki nilai negatif, tetapi ia tidak dapat menghindari kedua objek tersebut sekaligus. Yang ketiga, konflik mendekat menjauh. Bisa disebut approach avoidance konflik. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang memiliki nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Perilaku individu akan segera tertuju untuk meredakan ketegangan ini dan mengembalikan keseimbangan.
Apabila individu menghadapi suatu objek, maka bagaimana valensi dari nilai tersebut bagi si individu akan menentukan gerakan individu. Aplikasi teori Lewin banyak dilakukan dalam konteks dinamika kelompok. Dasar berpikirnya adalah kelompok dianalogikan dengan individu. Maka, perilaku kelompok menjadi fungsi dari lingkungan, di mana salah satu faktornya adalah para anggota kelompok dan hubungan interpersonal mereka. Apabila hubungan ini bervalensi negatif, maka perilaku anggota akan menjauhinya dan dengan demikian tujuan kelompok semakin tidak tercapai. Sebaliknya, hubungan yang baik akan membuat anggota saling mendekati sehingga memungkinkan kerjasama yang lebih baik dan mencapai tujuan kelompok. Ya, saya akan menjelaskan tokoh yang kedua dari psikologi Gestalt, yaitu Kruger. Pada tahun 1924, Kruger memperkenalkan pada dunia psikologi istilah Gen Z di Leipzig. Gen Z berasal dari kata Jerman Das Gens, yang berarti keseluruhan. Sampai sekarang istilah Gestalt masih dianggap sama dengan Gen Z, sehingga dalam buku-buku istilah itu sering dicampur adukan saja. Aliran Gen Z tidak dianggap sebagai aliran tersendiri, tokohnya Kruger seringkali tidak dicatat dalam buku-buku sejarah psikologi. Sekalipun demikian, Kruger sendiri menyatakan bahwa Gen Z tidak sama dengan Gestalt. Gen Z terpisah dari Gestalt dan merupakan perkembangan dari psikologi Gestalt. Kruger berpendapat bahwa psikologi Gestalt terlalu menitik beratkan pada masalah persepsi objek. Padahal, yang lebih penting menurut Kruger adalah penghayatan secara menyeluruh terhadap ruang dan waktu, bukan hanya persepsi saja atau totalitas objek-objek saja. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa tingkah laku harus diamati secara holistik atau molar, yaitu suatu tingkah laku harus dipandang dalam hubungannya dengan tingkah laku lain, baik yang terjadi sebelumnya, sesudahnya, atau pada saat yang bersamaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya